Dari awal saya mulai tahun 90, usaha di bidang ini saya sangat menikmati. Teman-teman, adik-adik para pemuda ada kecenderungan untuk berwira swasta. Anak muda kita itu banyak memegang Android, fisik kurang bergerak, sehingga waktu bekerja itu cepat merasa lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, nama Bapak siapa sebelumnya? Nama saya Sampirlan SAG, asal Desa Pangodea, Banda Aceh. Saya wira swastawan, usaha landscape dan nursery. Kalau boleh jelaskan landscape itu apa? Nursery itu apa? Kalau landscape itu cenderung pada dunia penataan tata ruang yang meliputi dunia taman berarti tata ruang taman, penataan taman termasuk nanti di dekorasi taman. Kalau di nursery kita memproduk tanaman, apakah itu tanaman hias, tanaman penghijauan, tanaman buah dan sebagainya. Seperti yang kita lihat sekarang, bahkan ini dari depan kita udah lihat tanaman yang tinggi itu, yang besar itu apa namanya itu Pak? Itu bonsai serut. Bonsai serut. Itu kalau harga di umum sekitar berapa? Kita buka harga untuk versi Banda Aceh itu 100 juta. Itu terendah, ada juga yang bonsai kecil-kecil itu terendah 50.000 rupiah, tertinggi sampai yang punya kita sampai 100 juta. Yang ini 50, yang ini 100. 50 juta. Oh, ini 100 Pak ya? 100 juta guys. Kalau 50 juta udah 4 kali melayang. Ya. Juta. Boleh di bawahnya itu Pak? 100 juta di bawahnya? Ya paling-paling 80 ya. Kali itu proses Bapak nanam itu udah berapa tahun Pak? Itu membutuhkan waktu sekitar 5 tahun. 5 tahun dari kita bongkar di gunung, di hutan, kita bongkar, kita bentuk, memakan waktu 5 tahun. Dan sebesar ini kita pengen tahu Pak lebih dalam sejarah Bapak sampai ke sini. Mungkin ada histori yang begitu pahit atau begitu ada manisnya gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak? Iya. Dari dasar saya itu kan seorang PNS guru awalnya ya. Jadi setelah kita pulang dari mengajar, kita mencoba buat usaha sampingan. Udah berbagai usaha kita lakukan. Saya udah pernah piara ayam potong, sudah pernah piara kambing, sudah pernah piara lembu, sudah pernah botani hortikultura seperti cabai, bayam, kangkung dan sebagainya sudah. Saya sudah pernah usaha home industry. Udah pernah nyoba semua nih, udah Pak, pernah coba. Cuman yang paling prospek ya di dunia tanaman hias, tanaman penghijauan dan tanaman buah. Itu yang prospek kepada saya. Sehingga sampai hari ini seperti ini. Ini Bapak dari hobi awalnya, apa mungkin Bapak dari awal Bapak memulai tanaman hias ini udah ini kayaknya ada. Didasari dari hobi. Semua orang mungkin hobi bunga semua. Cuman untuk dicenderungkan ke dunia prospek ekonomi kan jarang orang yang bisa mengembangkan. Tadi dari pengalaman saya tadi udah sekian usaha, prospeknya kurang bagus, tapi di dunia seperti ini itu lebih menjanjikan dan saya merasakan, sehingga saya pilihlah usaha seperti ini. Ini Pak, dari awal Bapak mulai itu tahun berapa Pak? Kalau boleh kita tahu.
Dari awal saya mulai tahun 90. 90. Dari tahun 90 sampai di tahun 2005 itu saya sifatnya produk. Saya membuat, saya pasok ke garden-garden yang ada di Banda Aceh. Berarti Bapak dari awal bibit terus Ya. di mana dibagi beberapa tempat? Iya, dikembangkan sehingga bisa jadi produk. Saya produkkanlah ke garden-garden yang ada di Banda Aceh dari tahun 90 sampai 2005. Berarti tahun 90 itu 90 berapa Pak? Soalnya saya baru lahir ya. 1990. Oh, 1990. Ya. Belum lahir tuh saya Pak. Ya, belum lahir Belum alhamdulillah. lahir ya. Tahun itu kalau sharingnya sulit Pak ya, mungkin dari mulut ke mulut Pak ya kok dulu tuh ya. Marketing dulu tuh. Iya, marketing dulu saya door to door. Door to door. Door to door ke garden yang ada di Banda Aceh. Garden kalau untuk masyarakat umum saya gunakan iklan serambi. Iklan serambi koran. Saya pasang iklan sehingga ya banyak pemesan. Dari Ya, iklan masa itu pemesan. Kemudian di 2006 setelah tsunami saya dirikanlah usaha sendiri yang saya beri nama CP LI Garden. Itu LI itu ada maknanya Pak? LI itu kepanjangan dari Lambaru Angan. Lambaru Angan. Oh, Ya, tempat Bapak awal pertama kali ya? Tempat saya berjuang dari kuliah terus buka usaha bunga di Lambaru Angan. Berjuang berarti Pak Ya, Berjuang ya. buat berusaha kuliah gitu Pak. Sambil kuliah. Itu setelah tsunami prospek Bapak ada kelanjutannya atau gimana Pak? Sampai sebesar ini yang kita lihat sekarang. Ya, setelah tsunami kita mulai dari 2006 permintaan tanaman meningkat cukup tinggi. Oleh karena kebetulan di Aceh terjadi tsunami, kota Banda Aceh porak-poranda, rumah-rumah porak-poranda, sehingga butuh penanganan di bidang landscape-nya, ya kan? Kita banyak dikontrak oleh NGO untuk pengadaan pohon dan pembuatan taman-taman, sehingga dalam waktu singkat kita maju pesat. Awal-awal tsunami itu ya? Awal tsunami dari sampai sekarang maju pesat. Karena pas awal tsunami itu kan rata-rata tanaman itu kan pada rusak semua Pak. Rusak semua, hancur, Jadi kita porak-poranda. Menghijaukan lagi Menghijaukan bumi kembali Aceh ini Pak ya. bumi Aceh. Sekarang kita lihat banyak tanaman jenis beberapa jenis itu ada nggak Pak tanaman yang nilainya itu tinggi Ya, sekarang atau enggak tiba-tiba tuh turun drastis atau enggak tetap Ya. di situ Pak? ya. Dihubungkan dengan masa pandemi Covid kemarin di tahun 2020 sampai sekarang 2021 terjadi heboh di tingkat dunia, itu heboh, Ya. booming terlalu besar, merebak seluruh dunia, kecenderungan ibu-ibu terhadap bunga. Ya betul. Mungkin Ibu banyak berminat bunga. efek dari lockdown tadi, Lockdown itu ya. penutupan, sehingga masyarakat banyak beraktivitas di rumah, sehingga akhirnya menyenggol, akhirnya tersenggollah dunia tanaman, sehingga terjadi booming yang luar biasa, terjadi peningkatan minat mungkin sampai 2000%. 2000%. Peningkatan kecenderungan masyarakat 2000% meningkat. Hampir semua jenis bunga itu diminati. Ya, hampir semua jenis bunga itu diminati. Jadi koleksi ibu-ibu itu di rumah Pak ya. Semua itu, tapi yang paling unggul di masa booming itu, yang paling ngetrend dan harganya paling Tinggi. gila-gilaan itu di Monstera. Monstera itu kalau yang Monstera King itu sampai harganya puluhan bahkan ratusan juta. Ya. Terus selanjutnya di masa sekarang ini di tahun 2021 di akhir Mei ini ya, kecenderungan itu hilang. Ya, Ya, hilang begitu saja, kembali ke asal. Bahkan
lebih menurun. Ya. Lebih menurun sehingga pelanggan, pembeli itu sangat menurun drastis. Itu mungkin sudah terlalu kenyang di masa 2020 kemarin. Sekarang udah mengendor sangat. Jadi banyak nursery dan banyak garden yang mungkin di tahun 20 ini bisa collab. Di 2020 banyak tumbuh berjamur garden-garden baru. Ya. Tapi di tahun 21 ini mungkin collab semua itu. Ya karena usaha dadakan itu mungkin dasar usahanya tidak kuat, itu akan terjadi collab. Ini inti di pembicaraan kita. Sebetulnya apapun jenis usaha kalau ditekuni itu insya Allah akan berhasil. Apapun jenis usaha. Berhasil tidaknya suatu usaha itu tergantung kepada sang leader tersebut, sang pemimpin sejauh mana memanage dan mengembangkan usaha tersebut. Oke, kita lihat nih ada tanaman. Ini apa namanya, Pak? Serut. Ini kalau ada teman-teman yang megang, bahaya nggak apa-apa? Nggak apa ya? Untuk di tanaman gitu ya? Untuk penghias taman dia. Oh ini yang tadi itu Pak, yang model atas itu Pak ya? Iya. Tapi Pak dari semua ini ada nggak Pak? Kan tadi dari awal kita cerita sampai sekarang itu hal-hal yang unik atau enggak yang manis. Ada nggak Pak yang pahitnya yang Bapak rasakan selama berapa tahun ini Pak? Dari awal Bapak sampai sekarang Pak? Ya, untuk perekrutan tenaga kerja. Ya, perekrutan tenaga kerja bukan nggak sanggup rekrut, bukan nggak sanggup gaji, tetapi mindset para pemuda kita untuk cenderung di dunia ini itu sangat rendah. Minat para pemuda kita sangat rendah di bidang ini. Ya, itu kendala yang sangat besar dan sampai hari ini belum terpecahkan. Ya, itu karena kita bukan produk pendidikan, ya kan? Jadi produk pendidikan kan urusan pemerintah. Jadi pemerintah lah yang merubah mindset anak muda kita supaya bisa bekerja di mana saja, walaupun keras, walaupun ringan. Jadi ada minat untuk bekerja. Apa mereka minder atau gimana Pak? Yang saya perhatikan kerja di dunia ini memang butuh fisik yang kuat, butuh kerajinan yang ulet. Fisik anak muda kita hari ini mungkin akibat dunia maya Android itu ya agak bermasalah karena anak muda kita itu banyak memegang Android, fisik kurang bergerak sehingga waktu bekerja itu cepat merasa lemas. Ya, cepat merasa lemas. Kerjanya depan layar terus duduk, nggak ada gerak ya Pak? Nggak ada gerak. Kalau saya sampai hari ini dari habis subuh sampai jam 11 malam saya anggap masih biasa bekerja. Dari habis subuh sampai jam 11 lagi Pak ya? Habis subuh nggak tidur lagi Pak? Habis subuh nggak tidur lagi, terus sampai jam 11 malam masih kerja. Itu hal biasa. Kan udah terlatih juga Bapak karena tuh tiap hari. Udah terlatih dari kecil. Berarti kurangnya kita ini mungkin kurang gerak ya Pak? Ya kurang gerak. Perbanyak gerak dan perkurangi main HP-nya. Downnya anak muda kita begitu kita suruh kerja cepat capek sehingga jadi malas dia. Begitu malas dia, berat kali kerja di sini akhirnya keluar. Berarti kita awal jangan pentingkan gengsi dulu, kita kerja dulu. Jadi kalau sudah udah punya kayak Bapak udah banyak mobil sih, barulah kita bersitu Pak ya. Jadi terima kasih Pak. Mungkin ada satu pesan buat anak muda biar kayak Bapak juga suksesnya Pak Syam, biar kayak Pak Syam juga yang sukses. Iya. Ada nggak satu poin yang fokus satu Pak ini? Poin saya yang saya inginkan kepada anak muda kita, terutama anak muda Aceh, Indonesia pada umumnya, ya, apapun usaha asal kita tekuni full, ya kita tekuni full, ya totalitas, apapun usaha itu insya Allah akan berhasil. Coba terima kasih Pak untuk sharing-sharingnya. Ya, mungkin banyak teman-teman nih yang pesannya mungkin nanti ada yang pengen nanya
silahkan tanya di kolom komentar, nanti saya japri Pak Syam untuk nanya, Pak gimana gini, mungkin nanti ada pertanyaan buat Pak. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.